Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lirahmanatin kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Amman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Materi pertama taklim kita pagi hari ini dari kitab Syarhus Sunnah, keterangan apa makna as-sunnah, apa makna sunnatur rasul, apa makna Islam. Buku karya tulis Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Masuk pada poin yang ke-95 tentang sebab-sebab kehancuran Jahmiyah. Sebuah pecahan mengatasnamakan Islam tapi merusak Islam itu sendiri. Dan itu perkara yang sudah diwaspadakan. Ujian kaum muslimin sepeninggalan Nabi SAW dengan iftirakul umat terpecah-pecah. Memang Allah menghendaki adanya ujian supaya orang tampak mana yang hak, karena mau tidak mau orang itu harus diuji. Bentuk ujiannya banyak, diantaranya hal di atas. Sebagaimana pesannya, man ya'is minkum ba'di wa sayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kamu punya umur panjang, saya sudah mati, kamu masih hidup, akan melihat perselisihan yang banyak sekali. Tugas kita untuk iktisam, berpegang teguh supaya lurus, benar, selamat dengan perintah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu pada agama Allah dan kamu jangan membuat kelompok sempalan. Hablullah itu apa? Tali Allah, agama Allah. Itulah sunnati, pesan Nabi SAW, sunnahku, jalan kehidupan yang kutuntunkan. Itulah al-jamaah, yaitu ma'ana alai al-yawma wa ashabi, cara beragama yang saya dan sahabatku berada di atasnya. Supaya itu semua terwujud, siapa yang lurus maka adanya ujian. Yahudi jadi 71, Nasara 72, umat ini mengatasnamakan Islam sampai 73. Salah satu dari 73 yang hak sebagaimana Nabi itu al-jamaah, berarti satu, sisanya berpotensi mampir neraka dengan kadarnya. Berapa lama tidak tahu, apa kekal? Mungkin. Salah satunya adalah Jahmiyah.
kelompok yang dipimpin pemikiran yang dimunculkan oleh Jahm bin Sofwan At-Turmudi, muncul akhir runtuhnya dinasti Abbasiyah. Pokok pemikirannya adalah mengatasnamakan penyucian kepada Allah, ujung-ujungnya adalah manusia dibebaskan dari agama ini. Programnya pemurtatan dengan otak-atik nama dan sifat Allah. Alasannya Allah tidak boleh serupa dengan makhluk. Bila makhluk bicara, Allah bicara, berarti sama. Makanya Allah tidak boleh bicara. Akhirnya Quran nanti jadi makhluk. Nah, itu kesesatan nyata. Bila makhluk punya sayang, Allah punya sayang, berarti serupa. Berarti Allah tidak boleh punya sayang. Untuk apa mencari sayangnya Allah? Ujung-ujungnya adalah menggiring manusia untuk ingkar kepada Allah. Atau Allah itu ditetapkan punya nama tapi nggak ada wujud. Nanti kalau ada wujudnya sama dengan makhluk, dengan nama sebatas nama. Apa fungsinya nama tanpa bukti? Menggiring kepada pemurtatan. Itu kurang lebih pokok pemikirannya seperti itu, sehingga itu betul-betul menghancurkan. Kata mu'alif rahimahullah ta'ala, wa'lam, dan ketahuilah. Kita diajak untuk tahu, sehingga nggak boleh memiliki kebodohan. Annahu, sesungguhnya, innama ja'a, sesungguhnya datang, halakul jahmiyati, kehancuran Jahmiyah. Dijelaskan oleh mu'alif, Jahmiyah itu hancur, bukan selamat. Apa penyebabnya? Annahum fakkaru, sesungguhnya mereka selalu memikirkan firrob, tentang Allah. Betul Allah dipikirkan, tapi sebagaimana yang Allah informasikan, bukan dipikirkan sesuai dengan gambaran benak kemauan. Cara berpikirnya Ahlus Sunnah tentang Allah sebagaimana yang Allah kabarkan. Allah ada, iya. Allah Maha Kuasa, iya. Allah adalah Al-Ahad, iya. Allah punya nama-nama 99 diantaranya, iya. Allah tidak menjelaskan bagaimana cara kerjanya, iya. Allah diagungkan sebagaimana keagungannya. Allah punya syariat, tunduklah. Tugas berpikirmu memahami syariat, kemudian tunduk dan berharap kepada Allah. Caranya sudah ada dari Nabi SAW dan itu sempurna. Kalau berpikirnya seperti itu memang sebuah keharusan. Tetapi bagaimana tafkir, bentuk pemikiran yang dimiliki oleh kelompok Jahmiyah? Fa'adhalu lima wa kaifah. Mereka memasukkan pertanyaan, kenapa begitu, gimana caranya? Semisal pertanyaan, ya Allah, kenapa Engkau Zat yang Maha Satu? Bagaimana caranya? Kenapa Engkau punya nama Ar-Rahman? Gimana caranya? Kenapa Engkau membuat salat zuhur itu 4, kenapa subuh 2, atau bahasa yang semisal. Sehingga seolah itu diprotes, padahal Allah itu adalah Al-Khaliq, Al-Amir, walahul khalqu wal amru. Allah mencipta, Allah yang mengatur. Cara ngaturnya terserah, karena Allah memiliki sifat fa'alun lima yurid, punya hak berbuat yang dikehendaki, dan itu mengandung hikmah dan tidak pernah zalim, mengandung pelajaran manfaat yang nggak bisa dihitung dan tidak pernah zalim. Tapi orang itu mempertanyakan, akan diterima apabila tergambar oleh akalnya. Apabila tidak tergambar oleh akalnya, dianggap tidak ada.
Ada itu bisa dipandang, ada itu bisa diraba, ada itu bisa dicium, ada itu bisa dicek. Sementara dicek kok nggak ada, kalau itu nggak ada. Nah, nanti lama-lama nanti begitu, kufur kan? Kufur. Wa taraku al-athara, dan mereka meninggalkan hadis. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan tentang Allah. Sebagaimana Imam Malik ditanya tentang Allah istawa. Orang menerjemahkan bersemayam, artinya bisa dipaham. Seperti apa kita nggak diberitahu. Mengimaninya wajib. Kenapa? Memang beritanya sahih. Mempertanyakannya, kenapa kok begitu? Bid'ah. Karena menyanggah kepada Allah, nggak ada ketundukan. Tapi orang Jahmiyah itu selalu mengejar dan tidak mengikuti cara yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taraku al-athara wa wada'u al-qiyasa, mereka memasang kias. Kias itu adalah mengikutkan yang cabang kepada yang pokok karena ada kesamaan. Mengikutkan yang cabang kepada yang pokok karena ada kesamaan. Itu makna apa? Kias. Yang pokok itu misalnya khamr ada dalilnya, hukumnya haram. Innamal khamru wal maisiru rijsun min amalis syaiton fajtanibuh. Khamr, judi, perbuatan setan, jauhi. Itu pokok karena ada dalilnya. Sekarang yang cabang, benda-benda ketika dikonsumsi ternyata mabuk, itu namanya cabang. Akhirnya hukumnya diikutkan kepada yang pokok. Khamr dikonsumsi mabuk, ada dalilnya. Sekarang ada benda-benda dikonsumsi mabuk, hukumnya diikutkan. Itu namanya kias. Kias yang hak seperti itu boleh. Tetapi Allah diberlakukan pada Allah itu kias. Misalnya kias yang batil itu gimana? Misalnya ini dikatakan HP, kenapa? Bisa dipegang, bisa dilihat, bisa dicek. Apakah HP itu ada? Iya, mana? Iki. Allah pun juga digitukan. Apa itu Allah itu ada? Kalau ada, dilihat ada, dipegang ada, diambu ada. Kok enggak ada? Berarti tidak ada. Kalau begitu Allah itu tidak ada. Allah pun juga dikiaskan. Disitulah letak kekafiran. Kenapa? Dibuktikan enggak ada. Enggak seperti HP yang dia pegang, dibuktikan ada. Senada dengan itu, Allah pun juga dikiaskan. Wa qasu, dan mereka mengkiaskan ad-dina agama ala ra'yihim kepada akal mereka. Semisal Ali pernah mengatakan, apabila agama syariatnya semata karena tuntutan akal, bukan kewenangan Allah, niscaya ketika orang itu ketika wudu kakinya terbungkus oleh kaos kaki, oleh sepatu, maka yang dosa bagian bawah. Kenapa? Namanya bersih-bersih, yang kotor dibersihkan. Itu kan kata akal. Tapi kenapa yang bawah jelas kotor nggak dibersihkan, yang atas nggak kotor kok malah diusap? Aneh. Makanya kata akal yang bawah, tapi kata sunnah yang atas. Kalau begitu agama dibawa kepada akal, sehingga dengan begitu agama ditolak. Agama itu aneh. Wong resik-resik kok yang resik diresiki, sing kotor malah dibiarkan. Di situ menyebabkan agama ditolak. Itu namanya agama dikiaskan. Itu cara pemikiran Jahmiyah, sehingga menolak agama nanti ujung-ujungnya, dan semua nanti akan diberlakukan hukum seperti itu. Faja'u bil kufri, akhirnya mereka datang membawa kekafiran. Ayanan, jelas-jelasan, secara jelas gamblang.
La yahwa tidak ragu lagi anau sesungguhnya pemikiran Jahmiyah seperti itu adalah kufrun, kekafiran. Wa akfaru al-khalqa, akhirnya mereka juga mengafirkan semua makhluk yang tunduk kepada agama. Wattaruhum al-amru, dan memaksa kepada mereka perkara ini. Itu pemikiran Jahmiyah, itu dijadikan pemaksa. Hatta qalu bita'dil, sehingga mereka mengatakan dengan pengingkaran agama itu tidak ada. Lalu bagaimana nilai Jahmiyah yang seperti itu? Wa qala ba'dul ulama, berkata sebagian ahli ilmu, minhum diantaranya adalah Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Apa kata Imam Ahmad? Al-Jahmiyu kafir. Pemikiran Jahmiyah itu pemikiran apa? Kafir, bukan orang Islam. Allah tahu tak ada mengikuti hawa nafsunya kok. Agama suka ditolak. Laisa min ahli kiblat, dia tidak termasuk ahli kiblat. Ahli kiblat itu adalah menegakkan sholat menghadap ke Ka'bah. Karena sholat pun juga dianggap perbuatan kafir oleh orang Jahmiyah. Kalau begitu orang Jahmiyah itu bukan ahli sholat, karena mengingkari sholat. Makanya ketika Jahmiyah mati nggak boleh untuk disolati. Halal dam, halal darahnya. Artinya bila ada di medan perang, akhirnya mereka berkubu pada orang kafir, bunuh walaupun mereka atas nama beragama Islam. Tapi tidak sah. La yarisu wa la yurasu, dia tidak menerima warisan, juga ketika mati dia juga tidak diwaris. Karena agamanya lain. La yarisu ahlu millatain, tidak saling mewarisi dua pemeluk agama yang berbeda. Makanya Jahmiyah itu bukan Islam bila sebuah keluarga salah satunya mengikuti pemikiran Jahmiyah, ditegakkan hujah nggak mau, bahkan malah mengafirkan. Bila anggota keluarganya mati, dia nggak dapat warisan, dia mati, keluarganya juga tidak mewarisi. Li'annahu qaul, karena Jahmiyah punya pemikiran la jumu'ata wala jama'ata, nggak ada jumatan dan nggak ada sholat berjamaah, diingkari. Wala aidan, nggak ada dua hari raya. Fitri Adha itu apa? Wala sodaqah, nggak ada sodaqah, nggak ada zakat, itu pun juga diingkari. Wa kalau orang Jahmiyah mengatakan inna man la yakul, sesungguhnya orang yang tidak mau mengatakan Al-Qur'anu makhlukun, Quran itu adalah makhluk. Apa pemikiran Jahmiyah? Quran adalah makhluk, karena Allah dianggap tidak bicara. Bila bicara seperti makhluk. Lalu itu Quran itu apa? Ada makhluk diberi kemampuan ngomong, lalu suruh ngomong, itu jadi Quran. Kalau gitu Quran adalah makhluk. Itu akidah siapa? Jahmiyah. Dan ia paksakan orang lain punya akidah ini. Bila tidak mau, bahwa kafir. Orang yang tidak mau mengakui Quran itu makhluk berarti dia itu kafir. Nah gitu orang Jahmiyah. Wastahallu as-saifa, dan mereka menghalalkan pedang ala ummati Muhammadin, kepada umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perang Islam itu diperangi. Makanya adanya Jahmiyah itu mengokohkan Yahudi, mengokohkan Nasara, mengokohkan Majusi, mengokohkan musyrik. Wa khalafu man kana qablahum, dan Jahmiyah menyelisih kepada orang yang dulu. Tabi'in diselisihi, tabi'in diselisih, sahabat diselisih, Rasul pun juga sama. Wamtahanusa, dan mereka menguji kepada manusia bisa dengan sesuatu lam yatakallam fi, yang tidak membahas dengan sesuatu ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ahadun, dan tidak seorang pun min ashabihi dari para sahabat.
Jadi mengharuskan manusia mengakui Al-Quran itu adalah makhluk. Itu Jahmiyah. Yang bimbingan dari Islam, Al-Quran itu bukan makhluk, tapi Allah punya sifat bicara sesuai dengan keagungannya, didengar, ditulis, diturunkan. Itu hak, wajib untuk ditunduki. Kufur satu huruf, kufur pada Al-Quran. Ini dari Nabi SAW, tapi kata Jahmiyah itu makhluk, berarti menyelisih Nabi. Wa aradu, dan Jahmiyah menginginkan ta'tilal masajid, untuk pengguguran masjid. Wala Jahmiyah, dan juga berbagai macam acara kumpulan-kumpulan yang lain yang mungkin memiliki makna semisal masjid. Ditiadakan. Wa auhanu islama, mereka menghina kepada Islam. Wa auhanu al-islama, mereka menghina kepada Islam. Wa atalu, dan mereka menggugurkan al-jihada, jihad. Wa amilu bil furqah, dan mereka melakukan perbuatan penyelisihan. Wa khalafu al athara, dan mereka menyelisih athar. Wa takallamu bil mansukh, mereka membahas kepada perkara yang dihapus. Wahtaju bil mutasyabih, dan mereka berhujjah dengan ayat-ayat mutasyabih, ayat yang masih samar maknanya kemana, yang itu wajib dijelaskan menggunakan ayat yang lain, atau menggunakan sunnah, atau pemahaman sahabat, atau ijma'nya tabi'in, sehingga menjadi muhkam, tapi dibiarkan mutasyabih, tujuannya untuk mengkafirkan. Apa contoh ayat yang mutasyabihat? Yang maknanya luas, bisa dibawa kemana-mana. Misalnya alladzina amanu walam yalbisu imanu bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini mutasyabih. Orang iman yang tidak dicampur dengan kedzaliman. Zalim yang mana? Umum kan? Itu namanya mutasyabih. Maka mereka aman, dapat petunjuk. Mestinya itu ditafsirkan dengan ayat yang lain yang menjelaskan, sebagaimana Abu Bakar datang kepada Nabi, siapa di antara kita yang enggak zalim? Siapa kalau gitu yang selamat? Mata punya kezaliman, dosa kan? Mulut sering salah. Salahnya orang dengan keluarga banyak. Apa kata Nabi SAW? Loh, gak kamu baca ya pesan Luqman kepada anaknya, ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ya anakku, kamu jangan syirik, zalim yang paling besar. Ayat itu maknanya iman yang enggak dicampur dengan kesyirikan, bukan semata zalim. Itu ayat ditafsirkan dengan ayat. Tapi orang Jahmiyah enggak begitu. Ayat mutasyabih diberlakukan apa adanya. Orang iman enggak boleh kecampuran zalim. Makanya bila punya dosa mata sudah murtad. Kenapa? Syaratnya tidak ada kecampuran zalim. Nah, kamu kan kecampuran zalim apa? Sing tak sawang kuwi sapa? Mestinya menundukkan mata, kamu malah membelalakan mata, pada itu bukan mahramu dan juga bukan urusan nazar. Itu sudah dikafirkan. Itu namanya berhujjah dengan ayat mutasyabih. Contoh dari sunnah yang mereka palingkan, Ustadz gimana hukumnya nyanyi, musik? Mungkin ada yang tanya, nonton kontes kecantikan, meh udut di sawang, mungkin kata syahwat menarik, ngoten nggih. Dia mengatakan, gimana kalau kamu mandang, ya seneng toh. Akhirnya dia bawa dalil, innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu indah, suka kepada yang indah-indah. Kalau gitu silahkan kamu musik, nyanyi dan yang lain-lain. Kacau kan? Kacau.
Itu gaya Jahmiyah yang ngono-ngono kuwi. Fasyakakun nasa, mereka membuat manusia menjadi ragu fi araim, pada pemikiran mereka, wa adiyani, dan pada agama mereka. Wahtasamu, akhirnya mereka menyanggah fi rabbihim, berkaitan tentang Allah Rabbnya, sehingga hukumnya dibantah semuanya, ujung-ujungnya mengikuti hawa nafsu. Nah, itu pemikiran Jahmiyah, jelas sesat pol. Allah. Wa qalu, orang Jahmiyah mengatakan, Allah, laisa azabu qabrin, enggak ada siksa kubur, wala haudun, enggak ada telaga Nabi nanti di padang mahsyar, wala syafaatun, enggak ada syafaat. Kenapa orang Jahmiyah mengatakan ngono-ngono ki gak enek kabeh? Alasannya dicek dengan akal, nggak ada bukti, hanya ditolak. Wal jannatu wan naru lam yukhlaqa, surga neraka belum dicipta. Kata siapa? Jahmiyah. Alasannya nggak kena dicek. Ini menyebabkan kekafiran, padahal hadisnya ada, ayatnya ada. Wangkaru, dan orang Jahmiyah mengingkari kasiran, banyak, mimma, dari apa yang qala pernah mendawuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dalil-dalil yang diingkari gara-gara dicek dengan akal enggak ada. Fastahala manistahala, maka ia anggap halal orang yang ia anggap halal. Takfirahum, untuk dikafirkannya, watimam, dan juga hartanya, min hadal wajib, dari sisi ini. Ujung-ujungnya umat Islam itu dianggap kafir, diperangi. Alasannya agamanya nggak masuk akal. Di ana man roda ayatan, Jahmiyah dikatakan itu adalah kafir karena alasannya siapa yang menolak satu ayat saja min kitabillah, dari kitab Allah, faqad radal kitab kullah, berarti dia menolak Quran total. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin, lafaz alhamdu dihilangi dalnya, gua ayat dali, apa bunyinya? Hilang mana kan? Itu kufur satu huruf dianggap kufur satu Quran. Orang Jahmiyah jelas, karena dianggap makhluk, kafir kan. Waman rota atharon, barang siapa yang menolak jejak apa yang dipesankan an Rasulullah SAW, faqad roda al athara kullah, dia menolak hadis total. Nolak satu hadis berarti nolak semua hadis. Wa wa kafirun billahil azim, pemikiran Jahmiyah itu kafir, enggak iman kepada Allah zat yang maha agung. Wadamat, maka berkembang lahum, untuk orang-orang Jahmiyah, al-muddatu, masa itu, profil itu, pemikiran itu. Kapan Jahmiyah mengalami masa kejayaan? Ya wajatu minas sultan, orang Jahmiyah mendapatkan ada penguasa, ma'unatan ala dzalika, yang menolong berkembangnya Jahmiyah. Sampai di 3 khalifah. Kapan itu? Di masa Al-Ma'mun. Itu ikut pemikiran Jahmiyah, mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, jadi ketetapan negara. Bila tidak mau ditangkap, dipaksa untuk mengakui, bila tidak disiksa. Salah satu korbannya adalah Imam Ahmad, diprogramkan 10 cambukan mati, tapi enggak mati sampai 18 cambukan, itu hanya pingsan. Itu salah satu korbannya. Umat menunggu keputusan Imam Ahmad. Berontak enggak? Kata Imam Ahmad, sabaro. Karena jeleknya penguasa sebagai perwujudan jeleknya masyarakat. Penyelesaiannya bukan dengan cara itu.
tapi sabar memperbanyak istighfar, berbenah. Akhirnya dikatakan sebagai imam Ahlus Sunnah. Sampai berganti khalifah berikutnya sama pemikirannya, mengokohkan pemikiran Jahmiyah, kelasnya negara, memaksa kepada masyarakat. Wa wadu as-sayfa, mereka meletakkan pedang, artinya siapa yang tidak mengikuti bunuh. Wasauta, dan cambuk. Tuna dalika, untuk membela pemikiran itu. Akhirnya pada masa itu sampai Imam Ahmad dilarang untuk dakwah. Pada rasa maka lapuklah ilmu sunnah, enggak boleh berkembang. Wal jamaati, ilmu sunnah jamaah itu enggak boleh berkembang. Sampai Imam Ahmad enggak boleh berdakwah. Wa auhanuhuma, dan mereka menghina as-sunnah dan al-jamaah. Nabi bersama sahabat hak dan yang dipegang teguh itu dihinakan. Wasorota, jadilah Ahlus Sunnah wal Jamaah maktumata, ini tertutup. Lidharil bid'ah, karena dikembang biakannya bid'ah wal kalami, dan ilmu filsafat fiha di masa itu. Oleh kasar itu, dan juga karena saking banyaknya. Wattakhadhu al majalisa, mereka membuat aneka ragam majlis. Wa dharu ra'yahum, di majlis itu mereka menampakkan pemikirannya. Wa wada'u fihi al-kutub, mereka bikin di majlis itu aneka ragam kitab. Wa tama'u an-nasa, dan mereka mempengaruhi kepada manusia. Wa talabu lahum ariyasata, dan mereka meminta kekuasaan. Fakanat fitnatun azimatun, terjadilah fitnah yang besar. Lam yanju minha illa man asamallah, tidak ada yang selamat darinya kecuali orang yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Jadi majelis seperti ini itu sinyal untuk mengembangkan pemikiran Jahmiyah, untuk membacakan kitab sunnah, mengikuti sahabat, bukan, tetapi untuk mengembangkan Jahmiyah. Istilahnya ngaji untuk merusak Islam. Fa'atna, maka na yusibur rajula, maka yang paling kecil sesuatu yang menimpa kepada seseorang min mujalasim, ketika bermajlis dengan mereka, ayyasuka fidini, orang itu masuk kepada majlisnya pasti akan ragu agamanya. Au yutabi'ahum, atau malah akan mengikuti kepada mereka. Au yazuma annahum al-haq, atau malah mengakui Jahmiyah itu malah yang hak. Wala yadri annahu ala haq au al batil, dia tidak tahu dirinya itu hak atau batil. Fasara syakan, jadi orang yang ragu. Falakal khalqu, maka masyarakat dikala itu hancur, kecuali orang yang disisakan oleh Allah, semisal Imam Ahmad dan sebagainya. Hatta kana ayyamu Ja'far, sehingga ini semua baru berhenti di masa Ja'far alladzi yuqalu lahu al-mutawakkil, dikenal dengan nama khalifah itu ada al-mutawakkil. Jadi jayanya Jahmiyah itu di masa Al-Ma'mun, berikutnya 3 masa ini jaya-jayanya. Baru berhenti di masanya Ja'far atau al-Mutawakkil. Khalifah akhirnya kembali ke sunnah. Disitulah Imam Muhammad diundang untuk mengokohkan sunnah yang didukung oleh kenegaraan, untuk memberantas aliran Jahmiyah yang pernah berkuasa selama 3 kekhalifahan sebelumnya. Fa'allahu, maka Allah memadamkan fihi, dengan sebab perannya Ja'far dengan nama Al-Mutawakkil. Apa yang dipadamkan? Al-bid'ah wa dhara bihi al-haqqa, dan Allah mengokohkan, menampakkan, mengeksiskan dengan sebab Ja'far ini al-haqqa, yang hak. Wa dhara bihi, dan Allah menampakkan, mengokohkan, memenangkan bihi dengan sebab Ja'far ahlas sunnah,
Watolat akhirnya berleluasa alsinatum, lidah masyarakat mengangkat sunnah jadi leluasa yang semula dibungkam. Ma'akilati walaupun ahlu sunnah itu sedikit, wakasrati al bidah dan yang bidah itu banyak. Ila yaumina hadza, dan itu berjalan sampai hari ini. Termasuk kita di sini leluasa mengatakan yang hak. Al-Quran adalah firman Allah. Allah punya sifat bicara sesuai keagungannya. Pasti benar. Didengar, ditulis, diturunkan. Sunnah sebagai tafsirnya. Perilaku sahabat sebagai pemahaman dan contoh praktek. Nah, kita bebas mengatakannya. Tapi di luar sana banyak orang yang membungkam. Warasmu wa alamud dhalalah, demikian juga tanda dan ajaran kesesatan. Qad baqiya qaumun ya'maluna biha, masih tetap eksis kaum yang mengamalkannya. Artinya di tengah-tengah tegaknya sunnah boleh diperjuangkan, yang bid'ah pun juga berjalan. Wa yad'una ilaiha, yang bid'ah mengajak kepada bid'ah. La mani'a yamna'ahum, enggak ada yang bisa menghalangi akan perkembangan mereka. Wala ahada yahjuzuhum, enggak ada seorang pun yang mampu mencegah mereka. Amma yaqulun wa ya'malun, dari apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat. Kesimpulan dari keterangan panjang di atas, kita diberitahu tentang apa makna Jahmiyah, siapa pemimpinnya, bagaimana pokok-pokok pemikirannya, kapan masa jayanya, dan bagaimana statusnya. Itu sudah terjawab semuanya. Apa itu Jahmiyah? Pemikiran yang dicetuskan oleh Jahm bin Sofwan at-Turmudi. Kapan muncul? Di masa akhir runtuhnya dinasti Umayyah. Kapan jaya-jayanya? Di 3 masa kekhalifahan Al-Ma'mun dan 2 berikutnya. Bagaimana pokok pemikirannya? Segala sesuatu dicocokkan dengan akal, bila tidak cocok dengan akal dibuang. Quran dibuang, sunnah dibuang, agama dikorbankan. Bagaimana status pemikiran Jahmiyah? Jawab, kafir. Kapan Jahmiyah mupus? Dalam artian pengaruh lewat kekuasaan habis di masa Ja'far, atau dikenal dengan nama Al-Mutawakkil, khalifah sesudah Ma'mun dan 2 berikutnya, Ma'mun berikutnya. Nah, ini muncul masa Ja'far atau Mutawakkil. Masa itu hak didukung kembali Jahmiyah untuk diminggirkan. Kemudian persaingan di masyarakat, keduanya eksis sampai sekarang. Yang memperjuangkan hak sampai sekarang eksis, yang memperjuangkan batil juga eksis. Kenapa? Yang hak diuji dengan yang batil. Mungkin gambaran global seperti itu dari apa yang telah kita baca terangkum dengan poin-poin di atas. Sebelum memasuki materi kedua, ada tanggapan tentang Jahmiyah, disilakan. Tanda-tanda Jahmiyah di dalam alam pendidikan, yaitu menggunakan dasar filsafat. Itu senjata yang dipakai. Yang sekarang eksis sampai di perguruan tinggi Islam. Gimana filsafat? Menggunakan sistem dzon, dugaan.
Ada sesuatu mungkin benar mungkin salah, namanya menduga. Alat pengeceknya pakai akal. Dibuktikan ada, diimani, dibuktikan nggak ada, ditolak. Ini sistem filsafat, ini banyak dikembangkan. Makanya siapa sekolah kau menggunakan ilmu filsafat agama disikapi dengan ilmu filsafat, pasti nggak akan menemukan. Makanya sudah lama ada ungkapan sarjana-sarjana muslim bila belajarnya menggunakan ilmu filsafat, ketika mereka diwisuda dengan SAG, bukan sarjana agama tapi nopo? Sarjana agak gimana. Kenapa? Karena penyimpangannya. Sampai selamat datang di area bebas Tuhan, itu di perguruan tinggi Islam. Lihat tulisan Ustadz Hartono Ahmad Jais, bukunya berjudul Ada Pemurtaan di IAIN. Itu bila punya bukunya nanti gamblang. Itu adalah merupakan asli warisan Jahmiyah. Makanya kita nggak mau memasang nama dengan Aswaja, engkau gek asli warisan Jahmiyah. Pakai dalil saja, pakai dalil saja, nggak usah menggunakan bahasa Aswaja. Dikhawatirkan nanti dipleset nih asli warisan Jahmiyah. Karena ada yang mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi juga bisa mampunya makna ke sana. Dikhawatirkan nanti jadi kedok saja. Selesai materi pertama, insyaallah kita masuk pada yang kedua. Kita fikih al-wajiz halaman yang ke-284. Sebelum hadis panjang kita baca berikutnya, insyaallah yang ini kita baca, yaitu jawazus tiratil muhrim at-tahallula bi'udhril marad wa nahwih. Jawazu bolehnya istiratil muhrim, orang yang ihram mengajukan syarat at-tahallula untuk dianggap selesai bi'udhrin ketika ada udzur al-maradi semisal sakit wa nahwih dan semisalnya. Jadi ketika berangkat di mikot, tempat pemberangkatan untuk manasik umroh atau hajinya, selain mengatakan labbaika Allahumma bi umrotin, itu supaya ditambahi, ya Allah ku penuhi panggilanmu untuk umroh, ditambahi. Apa tambahnya? Mahali haisu habastani, saya dianggap selesai ketika memang saya terhalang. Walau belum waktunya selesai, tapi ada halangan, saya nggak bisa melanjutkan. Di situ saya nanti akan cukupkan. Termasuk ini pelanggaran, tapi ketika ada pengajuan syarat, dia tidak terkena denda. Acara belum selesai kok putus, maka kena denda. Tapi apabila diajukan sebelumnya, tempat selesaiku di mana kau tahan saya, yaitu ada halangan, saya nggak mampu, akhirnya dia tidak melanjutkan, tapi nggak kena denda. Sekarang gimana kasusnya? Kita baca. An Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala masuk Rasulullah ala Dhuba'ah binti Zubair. Nabi SAW mengunjungi Dhuba'ah binti Zubair. Berarti laki-laki mengunjungi perempuan sakit boleh. Semisal perempuan mengunjungi laki-laki sakit juga boleh. Maka bila baca di Adab Al-Mufrad itu bab itu ada tentang tema mengunjungi orang sakit. Yang sakit perempuan laki-laki ngunjungin dongane boleh, tentunya ada adabnya. Demikian juga ada laki-laki sakit perempuan ngunjungi juga boleh, tentunya ada adabnya. Adabnya tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Buktinya ini, Nabi SAW mengunjungi Dhuba'ah putrinya Zubair. Faqala, maka beliau menanya,
laha kepadanya, aroti al-hajja, kamu pengen haji ya? Kalau dia menjawab, wallah demi Allah, la ajidu, saya tidak menjumpai illa wajiatan, kecuali saya sakit. Kondisiku sakit, saya nggak punya modal untuk melaksanakannya. Wa qala laha, maka berpesan Nabi SAW kepadanya, huji, ya sudahlah kamu haji saja. Wastariti, dan ajukan persyaratan. Wakuli, katakan persyaratannya. Allahumma mahali haitsu kabastani, ya Allah, tempat tahallulku saya dianggap selesai dari acara ini di mana engkau tahan saya. Misalnya dari mikot berjalan 10 kilo, wis gak kuat awake, ya sudah, gak usah diterus nih dan gak kena denda. Itu bila diajukan syarat ini. Dan syarat ini dari teks Nabi sendiri. Itu muttafaq alaih sahih Bukhari Muslim. Makanya siapa-siapa dari semua kaum muslimin ketika berangkat dari mikot mengatakan labbaika Allahumma bi rotin, ya Allah kupuni panggilanmu untuk umroh, tambah ono, apa tambahane? Mahali haitsu habastani, Allahumma mahali haitsu habastani, ya Allah tempat tahallulku di mana engkau tahan saya. Ini bimbingan dari Nabi. Maka dengan begitu dia tidak kena denda. Pamanis taroto dalika, siapa yang mengajukan syarat ini, fa'innahu mata, maka sungguhnya dia kapan saja khabasau syai'un, menahannya sesuatu, min marodin, mungkin ada sakit nggak mampu melanjutkan, awatun, atau ada musuh nggak mampu melanjutkan, au gharidalika, atau yang lain-lain, misalnya banjir besar nggak bisa melanjutkan, gagal kan? Atau semisal Nabi ketika perjanjian Hudaybiyah ternyata dihalangi, nggak bisa masuk, akhirnya ditunda tahun depan. Itu bila diajukan persyaratan tahallala, di situ dia bertahalul, sudah ia cukupkan acaranya. Kenapa? Terhalang. Wala dama alaih, nggak ada dendanya. Kapan-kapan dikerjakan iya, tapi cuma nggak bayar denda. Itu bila mengajukan persyaratan. Waman lam yastarid, maka siapa yang enggak mengajukan persyaratan, fa'innahu, maka sesungguhnya dia idza khubisa, ketika tertahan, lazimau, wajib kepada dia damun, denda. Liqouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'in ukhsirtum famastaysara minal hadi, bila kalian terkepung, artinya nggak bisa melanjutkan, ada halangan sakit, halangan musuh, halangan banjir, akhirnya nggak mungkin dikerjakan, maka cukupkan acaramu, tetapi ada syarat, famastaysara minal hadi, maka bayar denda apa yang sekira mudah buat kamu dari al-hadyu, binatang yang disembelih lalu disedekahkan. Itu bila tidak mengajukan syarat. Bila mengajukan, ini dendanya tidak ada. Wal hadiyu la yakunu ila minan na'am, dan hadiyu, hadiah, sebagai konsekuensi pembayaran dendanya itu tidak ada wujudnya kecuali bentuknya ternak, mungkin ibil, onta, wal bakor, mungkin sapi, wal ghanam, mungkin kambing. Mana yang dijadikan pembayaran dam dendanya? Ya boleh pilih. Fa'in taya syarat syatun, apabila mudahnya isone kambing, ajazat sah. Wanakotu wal bakrotu aula bil ijazah. Tapi apabila mampu sing sak nduri apa? Unta atau sapi, itu lebih sempurna di dalam di dalam sahnya. Fa ilam lam yatasa wa ilam yatayasar, fa in lam yatayasar, bila tidak mudah al hadiyu, kambing yo ndak iso, sapi apa neh, unta ya luweh-luweh, wong sing cilik ora iso, apa neh sing gedhe, apa sing luwih gedhe lagi. Bagaimana pembayaran dendanya?
Soma asro ayamin, maka dia puasa selama 10 hari. Kiasan al-mutamati itu dikiaskan orang hajinya tamattu idza lam yajid al-hadiyah, ketika tidak menjumpai binatang untuk disembelih lalu dagingnya disedekahkan. Kesimpulannya, tambahan materi dari kitab tentang haji, siapa yang manasik nggak bisa menjamin mesti sukses, ada potensi halangan, gagal di tengah jalan, itu kena denda. Tapi apabila mengajukan syarat, dia bebas denda. Apa tadi dendanya, apa syaratnya? Allahumma mahalli haisu kabastani, yaitu tempat tahallulku saya dianggap selesai di mana kau tahan saya. Akhirnya acaranya nggak dikerjakan, di waktu yang lain ia kerjakan. Bedanya mengajukan syarat dan tidak. Kalau mengajukan nggak ada denda, kalau tidak mengajukan ada denda. Berikutnya apa dendanya? Milih. Sedekah bentuknya kambing, sapi lebih baik, unta lebih baik. Mana yang mudah? Sah. Bila nggak jumpa, puasa selama 10 hari. Demikian yang kita sampaikan pagi hari ini. Kelanjutannya insyaallah kita kaji waktu menyusul. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.